Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2024, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas atau berbagi informasi seputaran tentang persyaratan umum. Nah, di persyaratan umum itu sudah dijelaskan. Sekarang itu persyaratan khusus. Jadi PPDB itu ada dua persyaratan umum dan khusus. Umumnya berarti menyeluruh, sementara persyaratan khususnya itu nanti per jalur. Ada jalur zonasi, terus jalur prestasi, ada jalur PTO dan segala macamnya. Itu ada persyaratan khususnya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan lihat video sebelumnya agar nyambung, karena video ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari video-video sebelumnya. Oke, berikut Mas Eka jelaskan untuk persyaratan khusus PPDB tahun 2024 secara menyeluruh. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang persyaratan umumnya ya. Kali ini kita akan membahas ke persyaratan khusus. Di mana persyaratan khusus untuk PPDB tahun 2024 ini ya, untuk memenuhi persyaratan umum ya, selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di sebelumnya, calon peserta didik atau CPBD harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih oleh calon peserta didiknya. Jadi selain persyaratan umum kemarin, juga ada persyaratan khusus di setiap jalur PPDB-nya. Karena jalur PPDB itu ada 4, ada zonasi, kemudian ada afirmasi, ada PTO, dan ada prestasi. Nah, ini semua punya persyaratan khususnya sesuai dengan kriterianya masing-masing ya. Jadi untuk kriterianya kita langsung lihat ya. Oke, di jalur zonasi ya, yang pertama adalah domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelumnya. Jadi acuannya adalah kartu keluarga ya untuk jalur zonasi. Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili ya, nih, maka kakak tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Jadi kalau misalkan kakaknya berubah tapi alamatnya tidak berubah, maka masih bisa digunakan. Perubahan data pada kakak yang tidak menyebabkan ya, yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud huruf B antara lain ya. Pertama, penambahan anggota keluarga ya. Ini penambahan anggota ini selain calon peserta didiknya, misalkan nambah adik ya, atau nambah anggota keluarga lainnya ya. Kemudian pengurangan anggota keluarga disebabkan karena meninggal atau anggota keluarga pindah, ini biasanya pecah kakak. Terus yang ketiga adalah kehilangan kartu keluarga atau rusak kartu keluarganya. Nah, kalau misalkan 3 ini, maka dia masih bisa digunakan dan tidak merubah status alamat ya, itu masih bisa digunakan. Sementara kalau misalkan status alamatnya sudah berubah, ya sudah tidak bisa karena tidak masuk dalam 3 kriteria ini. Nanti akan dijawab di poin ke D. Nah, dalam hal terdapat perubahan data pada kakak nih ya, dalam hal terdapat perubahan data pada kakak, maka harus disertakan kartu keluarga lamanya, kemudian surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kakaknya hilang ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan data kakak, maka kakak lamalah yang digunakan nanti. Lampirkan ada kakak barunya, kemudian ada kakak lamanya ya. Jadi dilampirkan 2. Sementara kalau hilang harus ada surat kehilangan dari kantor polisi. Dalam hal perubahan kakak karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Ya, jadi nggak bisa cuma 1 doang. Terus yang di F, nama orang tua wali calon peserta didik ini penting banget. Baru yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua wali calon peserta didik, baru dengan nama yang tercantum pada rapot ijazah, akte kelahiran atau kakak sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan tidak sama, maka tidak bisa. Ya, ini harus sama dengan data-data sebelumnya. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf E, maka kakak terakhir dapat digunakan jika orang tua wali meninggal ya. Meninggal atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kakak terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian atau surat penceraian diterbitkan instansi berwenang. Dalam hal rangka verifikasi kebenaran data dalam kakak, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya. Nah, makanya di beberapa daerah itu biasanya menggunakan NIK, kemudian PPDB-nya itu sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya.
Jadi begitu nicknya dimasukin, data-datanya akan muncul seperti ada yang data di Dukcapil, seperti itu ya. Nah ini poin penting untuk yang F dan E, bahwa nama orang tua wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua wali ya, atau calon peserta didik baru yang sama dengan yang namanya tercantum di dalam rapot atau ijazah atau kelahiran atau kakak sebelumnya. Jadi kalau misalkan namanya berbeda, dia harus ada keterangan berbedanya. Kenapa? Biasanya kan nama nih ya, kemudian di bawah kakak itu di pojok sebelah bawah itu ada namanya, kemudian di sini ada ibu, ayah dulu, kemudian ibu ya. Nanti di sini akan ada keterangan nama ayah atau ibunya siapa. Nah ini kalau berbeda maka nanti dilihat ininya ya, kakak lamanya. Kemudian kalau memang dia meninggal maka harus ada surat kematian. Kalau memang bercerai harus ada surat perceraiannya orang tuanya ya. Dalam rangka verifikasi kebenaran dia harus dilihat dari Dukcapil. Karena kan kadang ada nih mohon maaf ya, orang tuanya yang bercerai, kemudian anaknya tiba-tiba bapaknya diganti namanya atau ibunya diganti namanya. Nah, kalau misalkan diganti seperti itu harus diterbitkan surat dari instansi terkait perihal perceraian ya. Karena kalau misalkan itu nggak bisa diganti, harusnya nggak usah diganti ya. Ayah ya ayah kandung, mau ayahnya nikah lagi atau apa ya tetap pakai ayah kandung, atau ibu ya tetap ibu kandung, nggak bisa misalkan dipakein ibu tirinya atau segala macam. Kalaupun mau dirubah harus ya seperti ini, harus ngambil dari surat instansi berwenang seperti itu ya. Kemudian jalur afirmasi, bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain. Jadi jalur afirmasi itu untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Diambilnya dari mana Mas Eka? Dari KIP atau PIP yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik. Kemudian PKH ya, peserta program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Kementerian dan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang sosial ya, terdata dalam DTKS Dinas Sosial. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ada di beberapa provinsi jalur afirmasinya itu ya, misalkan sudah terdaftar nih sebagai penerima bantuan sosial, syarat tambahannya adalah wajib terdaftar di dalam DTKS. Seperti di Jakarta, contohnya pemegang KJP ya, dia wajib terdaftar di DTKS, atau dia keluarga dari PKH, tapi dia tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak bisa diusulkan ya. Di tahun kemarin tuh seperti itu. Terus anak supir Jack Linko ya, dia terdaftar sebagai anak supir Jack Linko tapi tidak terdaftar di DTKS, maka dia tidak bisa ikut jalur afirmasi. Tapi kalau dia terdaftar semuanya di KJP, DTKS, PKH, Jack Linko dan segala macamnya, dan juga terdaftar di DTKS, maka dia bisa ikut afirmasi. Begitu juga dengan provinsi-provinsi di daerah lainnya ya. Kalau misalkan dia terdaftar di KIP tapi tidak terdaftar di DTKS, maka kemungkinan besar itu tidak akan bisa dimasukkan di jalur afirmasi. Kemudian data keluarga ekonomi tidak mampu, tidak boleh menggunakan kartu KIS ya. Jadi KIS itu nggak bisa, dan surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas, jadi untuk afirmasi juga dari disabilitas ya teman-teman penyandang disabilitas, itu harus ada surat keterangan dari dokter spesialis, dari psikolog, dan kartu penyandang disabilitasnya. Ini untuk jalur afirmasi. Kemudian di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik ya, biasanya ini anak-anak ASN, kemudian anak TNI, anak Polri, ataupun anak dari orang tuanya bekerja di perusahaan swasta ya. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan pertama surat penugasan dari instansi lembaga perusahaan yang mempekerjakannya. Ya, jadi surat tugas pindahnya kemana? Misalkan dia asalnya dari Surabaya, sekarang ada di Jakarta, maka surat tugas penugasan yang ada di Jakartanya itu wajib ada ya, karena nanti akan diupload. Nah, surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Ya, ini surat keterangan pindah domisilinya harus diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Kemudian perpindahan tugas orang tua atau wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelumnya. Ya, paling lama 1 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun gimana Mas? Nggak bisa, karena paling lamanya 1 tahun sebelumnya ya. Kemudian untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua atau wali tidak terpenuhi ya, misalkan PTO-nya tidak terpenuhi nih oleh yang lainnya, maka untuk jalur anak guru itu di mana
orang tua atau walinya sebagai guru tenaga kependidikan pada sekolah yang sama. Jadi kalau misalkan dia orang tuanya mengajar di sekolah A, anaknya mau dimasukin di sekolah B, maka tidak bisa kalau menggunakan jalur PTO, harus di sekolah A, di tempat di mana orang tuanya mengajar. Seperti itu. Ini untuk jalur guru ya. Karena di beberapa daerah ada beberapa yang menggunakan jalur guru, anak guru namanya, jalur anak guru, itu persentasenya ada. Kemudian nanti dibuat syaratnya ya seperti ini, orang tuanya atau dia bisa daftar di tempat orang tuanya mengajar, bukan di tempat orang tuanya yang tidak mengajar gitu. Misalkan orang tuanya ngajar di SMA A, terus dia mau masuk di SMA B, ya nggak bisa, harus di SMA A dia masuknya, karena orang tuanya mengajar di SMA A atau di SMP B atau di SD B gitu ya. Kemudian jalur prestasi, di sini untuk PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan pertama nilai rapot ya, dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal nih ya. Jadi nilai rapotnya itu 5 semester ya. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Jadi nanti ada akademik dan non akademik. Biasanya ada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Nanti akan dilihat. Nah, di B ini dijawab, rapor menggunakan nilai rapot pada 5 semester terakhir yang terdaftar pada Dapodik. Contoh misalkan SD berarti kelas 4, 5, 6. Kelas 4 itu semester 1 dan 2, terus kelas 5-nya itu semester 1 dan 2, kelas 6-nya itu semester 1. Nah, ini kan 5 semester ya. Begitu juga dengan yang SMP 7, 8, 9. Ini 2 semester, ini 2 semester, ini 1 semester. Begitu juga dengan yang SMA ataupun SMK. Berarti di sini kelas 11 ya. Udah cuma ini doang ya. Karena ini mau masuk ke SMP, yang ini mau masuk ke SD ya. Jadi cuma 5 semester aja. Nah, bukti atas prestasi akademik yang ini ya diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari pertama sains, teknologi, riset ataupun inovasi. Ini biasanya OSN, kemudian ada lagi macam-macamnya ya, banyak ya. Terus bukti atas prestasi non akademik, biasanya kalau yang non akademik itu yang lebih ke seni ya, FL 2SN, kemudian O2SN, ke olahraga ya, tanpa membatasi jenis seni, budaya, atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetensi. Jadi boleh banyak kompetensinya ya. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D memiliki kriteria sebagai berikut. Minimal pada tingkat kabupaten atau kota. Jadi juaranya itu minimal juara 1 tingkat kota, atau juara 2 tingkat kota, atau juara 3 tingkat kota. Minimal tingkat kota, bukan tingkat kecamatan. Kecamatan itu nggak bisa. Itu ya. Terus dapat diikuti oleh peserta didik dari seluruh kalangan, non diskriminasi. Jadi bebas, bisa semuanya ya. Terus bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini kementerian, terus pemerintah daerah berarti Pemda, ini BUMN, BUMD atau lembaga lainnya ya. Kalau misalkan swasta bagaimana Mas Eka? Nah, nanti ini yang ini tuh diatur oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Mereka punya juknisnya masing-masing, nanti akan diatur ya lebih rinci. Secara umumnya Kementerian Pendidikan hanya membuat ini saja. Nah, kemudian nanti lebih rincinya diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing sesuai dengan keadaan di wilayahnya masing-masing. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat ya, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau misalkan PPDB-nya bulan Juni, berarti mundur 6 bulan sebelumnya, itu berarti paling telat 31 Desember lah, seperti itu ya. Terus paling lamanya itu 3 tahun sebelumnya masih bisa digunakan prestasinya. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu, beregu, dan kelompok. Ya, jadi bisa sendiri, regu, ataupun kelompok ya. Pemerintah daerah dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten ataupun kota, provinsi, nasional, dan internasional. Jadi ada poin-poinnya. Nah, di sini poin-poinnya ini contohnya ya. Prestasi tingkat kabupaten dapat 10 sampai dengan 30 poin. Kemudian prestasi tingkat provinsi dia 31 sampai 50 poin. Terus tingkat nasional 5175 poin. Prestasi internasional 76 sampai 100. Nah, itu biasanya dibikin tabel-tabel seperti ini ya, dia tingkat mana nih, kabupaten, terus provinsi, nasional, atau internasional. Terus dilihat lagi dia individu atau regu atau kelompok ya. Nanti ada poin-poinnya lagi. Ini nanti akan diatur melalui juknis daerahnya masing-masing. Secara umum pedoman PPDB ini yang dari kementerian ya hanya ini aja.
kemudian nanti akan diturunkan ke dalam juknis atau juknis pemerintah daerahnya masing-masing. Mau seperti apa? Yang penting aturannya seperti ini, silakan turunannya dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan tiap daerah berbeda-beda gitu ya aturan juknisnya. Tapi secara umum ya seperti ini aturan khusus secara umum ya, menyeluruh. Jadi se-Indonesia peraturan khusus 4 jalur itu ya ini ya, hanya ini. Kemudian nanti bagaimana konsepnya, bagaimana lebih rincinya itu diatur oleh dinas atau pemerintah daerahnya masing-masing gitu ya, melalui dinas pendidikan kota ataupun kabupatennya masing-masing. Seperti itu para warga sekolah. Baik, para warga sekolah, itu tadi persyaratan khusus yang harus para warga sekolah ketahui ya. Itu sudah dibagi per jalur. Jadi jalur-jalurnya punya persyaratan khusus. Jadi pastikan para warga sekolah sudah masuk di dalam persyaratan tersebut. Ini adalah persyaratan yang dituangkan di dalam pedoman penerimaan peserta didik baru oleh Kementerian Pendidikan. Jadi nanti bisa jadi ada tambahan dari masing-masing dinas pendidikan pemerintah daerahnya gitu ya. Jadi secara umumnya seperti itu, nanti akan ada tambahan-tambahan lagi mungkin dari dinas setempatnya atau dinas pendidikan daerahnya masing-masing. Oke, para warga sekolah, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.